Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Bahariana Hazizah, kelas A, tingkat 1, semester 1, jurusan Kebidanan. Di sini saya akan menyelesaikan penilaian UTS Anatomi. Yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, pembagian sistem reproduksi eksternal dan internal. Pembagian sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal yaitu bagian luarnya dan internal yaitu bagian dalamnya. Organ-organ reproduksi wanita dikelompokkan menjadi satu area, yaitu disebut dengan vulva. Alat genitalia wanita bagian luar. Alat genitalia wanita bagian luar yang pertama adalah mons pubis. Bisa kita lihat pada gambar ini, mons pubis terdapat pada di sini. Ini disebut juga gunung Venus, merupakan bagian yang menonjol di bagian depan simetris, terdiri dari jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat. Setelah dewasa, tertutup oleh rambut yang bentuknya segitiga. Mons pubis mengandung banyak kelenjar sebasea atau minyak berfungsi sebagai bantal pada waktu melakukan hubungan seksual. Bisa kita lihat mons pubis terdapat di sini. Yang kedua adalah labia mayora atau bibir besar. Bisa kita lihat pada gambar ini, labia mayora memiliki dua bagian, yaitu di sini. Bisa dilihat ini terdapat bagian kiri dan kanan. Labia mayora merupakan kelanjutan dari mons veneris berbentuk lonjong panjang. Labia mayora 7-8 cm, lebar 2-3 cm dan agak memancing pada ujung bawah. Kedua bibir ini di bagian bawah bertemu membentuk perineum. Permukaan terdiri dari bagian luar, yaitu tertutup oleh rambut yang merupakan kelanjutan dari rambut pada mons veneris. Yang kedua, bagian dalam yaitu tanpa rambut, merupakan selaput yang mengandung kelenjar sebasea atau lemak. Yang ketiga, labia minora atau bibir kecil. Labia minora atau bibir kecil bisa kita lihat pada gambar ini terdapat di dua tempat, yaitu kiri dan kanan. Labia minora atau bibir kecil terletak di sebelah dalam labia mayor, dan mengelilingi permukaan vagina serta uretra atau membawa urin dari kandung kemih ke seluruh tubuh. Bibir kecil ini juga mengandung pigmen atau permukaan medikal labia minora sama dengan mukosa vagina yang merah muda dan basah. Bisa dilihat warnanya merah muda dan basah. Selanjutnya yaitu klitoris. Bisa dilihat klitoris merupakan bagian kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang dinamakan prepucia atau fungsinya serupa dengan penis. Klitoris juga merupakan bagian penting alat reproduksi luar yang bersifat erektil. Yang kelima yaitu vestibular. Bisa dilihat gambar ini. Vestibular terletak pada bagian panjang pada permukaan yang berisi jaringan erektil. Saat wanita terangsang, bagian ini akan terisi banyak darah dan membesar. Selanjutnya yaitu kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin dilihat pada gambar ini. Kelenjar Bartholin memiliki ukuran kecil berbentuk kacang yang berada di pembukaan vagina. Fungsinya untuk mengeluarkan lendir dan melumasi vagina saat melakukan hubungan seksual. Kelenjar Bartholin ini juga penting di daerah vulva dan vagina yang bersifat rapuh dan mudah robek. Pada hubungan seks, pengeluaran lendir meningkat. Selanjutnya, bagian dalam atau sistem reproduksi internal. Sistem reproduksi internal dibagi menjadi, yaitu yang pertama vagina. Selanjutnya yaitu vagina. Bisa kita lihat pada gambar vagina terletak pada ini. Vagina adalah suatu tuba berdinding tipis yang dapat melipat dan mampu meregang secara luas
karena tonjolan serviks ke bagian atas vagina. Terus vagina merupakan saluran musculomembraneus yang menghubungkan rahim dengan vulva. Muskulusnya merupakan kelenjar dari muskulus sphincter ani dan muskulus levator ani, oleh karena itu dapat dikendalikan. Fungsi utama vagina yaitu sebagai saluran untuk mengeluarkan lendir, uterus, dan menstruasi, sebagai alat hubungan seksual, jalan lahir pada waktu persalinan. Selanjutnya yaitu uterus. Bisa dilihat pada gambar ini. Uterus merupakan rongga besar yang merupakan pertemuan oviduk kanan dan kiri, yang dimana merupakan ruang untuk janin tumbuh dan berkembang. Terletak di antara kandung kemih dan rektum. Ligamen untuk mempertahankan posisinya, uterus disangga beberapa ligamen, jaringan ikat, dan peritoneum. Ukuran uterus tergantung dari usia wanita. Pada anak-anak, uterus sekitar 2-3 cm, terus nullipara 6-8 cm, dan multipara 8-9 cm. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu peritoneum, myometrium atau lapisan otot, dan endometrium. Bisa kita lihat letak lapisan uterus, yaitu yang pertama endometrium. Bisa dilihat endometrium, myometrium, dan yang terakhir merupakan perimetrium. Yang ketiga, tuba fallopi atau oviduk. Tuba fallopi terdapat 2 pasang, yaitu kanan dan kiri. Bisa kita lihat pada gambarnya, tuba fallopi bagian kiri, tuba fallopi bagian kanan. Tuba fallopi merupakan sepasang saluran yang ujungnya berbentuk corong yang disebut infundibulum. Fungsinya sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Yang keempat adalah ovarium. Ovarium berjumlah 2 buah dan terletak di kedua sisi rahim. Bisa lihat ovarium. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang akan dilepas ke aliran darah. Yang terakhir adalah serviks. Serviks merupakan jalan masuk antara rahim atau uterus dengan vagina yang berupa lorong kecil yang berbentuk tabung. Bisa dilihat serviks. Ini. Bisa dilihat serviks berbentuk tabung. Fungsinya untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Selanjutnya penjelasan tentang panggul atau pelvic. Pelvic atau panggul terdapat 2 bagian, yaitu bagian keras dan lunak, serta memiliki fungsional, yaitu fungsional pelvic mayor dan pelvic minor. Bagian lunak yang pertama yaitu musculus sphincter ani externus. Bisa dilihat. Musculus sphincter ani externus, otot ini merupakan cincin otot yang melingkari anus. Otot ini terbentuk dari gabungan serabut otot dari lapisan superficial dan profundal posterior dan kulit perineum, sebagian menutupi musculus sphincter ani externus. Selanjutnya musculus transversus perineal superficialis terdapat pada ini. Musculus transversus perineal superficialis, otot ini berasal dari permukaan dalam masing-masing tuber ischiadica dan berjalan transversal melintasi pintu keluar pelvis. Serabut-serabut dari masing-masing otot akan menyatu dan menyilang dengan jaringan superficial corpus perineae. Musculus transversus perineal superficialis
Sama halnya seperti musculus bulbocavernosus berfungsi untuk menopang musculus levator, ini yang terletak lebih dalam. Dan banyak lagi bagian lunak yang lainnya seperti musculus transversus parinea profundum. Lihat letaknya. Musculus finger uretra, musculus pubicis, dan musculus lainnya. Dan dalam panggul juga terdapat ligamen-ligamen seperti ligamen ilium bale, yaitu terletak pada ligamen ilium bale. Terus terdapat juga liganum sacropinale, liganum satrobale. Bisa dilihat letaknya. Dan ligamentum lainnya. Bagian keras panggul terdapat tulang-tulang panggul terdiri dari os coxae atau tulang panggul, os sacrum atau tulang kelangkang, yang ketiga os coccygeus atau tulang tungging atau ekor. Os coxae dapat dibagi menjadi os ilium atau tulang usus, os ischium atau tulang duduk, dan os pubis atau tulang kemaluan. Yang terakhir yaitu articulatio dan ligamen pelvis. Articulatio memiliki 4 articulatio pelvis. Yang pertama, articulatio sacroiliaca. Articulatio sacroiliaca itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu terdapat di sini. Lihat, terdapat di sini dan terdapat di sini. Kedua adalah articulatio sacrococcygea, yaitu bisa dilihat terdapat di sini. Dan yang terakhir adalah symphysis pubis. Bisa kita lihat letak symphysis pubis terdapat pada tengah-tengah. Tulang-tulang ini satu dengan yang lainnya itu berhubungan. Yang pertama, di depan terdapat hubungan antara os pubis kanan dan kiri, disebut symphysis pubis. Terus yang kedua, di belakang terdapat articulatio sacroiliaca yang menghubungkan os sacrum dengan os ilium. Yang ketiga, di bawah terdapat articulatio sacrococcygea yang berhubungan os sacrum dan os coccygis. Ini yang menghubungkan os sacrum dan os coccygis. Demikian atas penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.